Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Puan Maharani. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Prananda Prabowo. Yang terhormat Ketua DPP PDI Perjuangan Bapak Dr. Ahmad Basarah. Yang terhormat Penasehat Baitul Muslimin Bapak Haji Dakmianto Mardianto. Yang kami hormati segenap Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Yang kami hormati pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia serta para anggota DPR, tokoh agama, masyarakat dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan tasyakuran atas penganugerahan gelar kehormatan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri serta tasyakuran atas pelaksanaan ibadah umroh oleh Ibu Dr. Hajah Puan Maharani dan Bapak Haji Muhammad Prananda Prabowo. Semoga kegiatan pada malam hari ini membawa keberkahan dan mempererat silaturahmi. Melangkah acara yang pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara peringatan Nuzulul Quran dan tasyakuran pada malam hari ini resmi dimulai. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori internasional kita, Bapak Kiai Haji Juwanuddin Idrus. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan. Semoga menambah keimanan dan membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, laporan dari Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia oleh Bapak Haji Nasirul Palah Amru SEMAP. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam. Semoga semua yang hadir di Masjid At-Taufik ini senantiasa diberi berkah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita penasehat Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia Bapak Haji Daryatmo Mardianto. Alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita dari DPP PDI Perjuangan Habib Dr. Ahmad Basarah. Beliau ini juga Habib karena beliau juga menantu dari Habib Kuitang. Jadi alhamdulillah kita berbangga dan bersyukur di PDI Perjuangan kita mempunyai Habib. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita juga Habib Dr. Habib Ali Hasan Bahar. Beliau Habib yang sangat luar biasa dari pengurus besar Nahdlatul Ulama
Beliau sangat dekat sekali dengan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, dengan Ibu Hajah Puan Maharani, dan dengan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula anggota DPR RI yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ada Pak Kiai Bowo, ada Pak Kiai Edi Wuryanto, dan seluruh pengurus Pusat Baitul Muslimin yang hadir, serta tak lupa tokoh masyarakat Lenteng Agung Al-Mukarram Romo Yai Abdurrahman yang alhamdulillah senantiasa hadir di acara-acara yang diselenggarakan di Masjid At-Taufik. Saya izin melaporkan acara Nuzul Quran ini alhamdulillah juga dirangkai dengan tasyakuran, di mana Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri kemarin mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Prince Naura di Riyadh. Sekaligus juga malam Nuzul Quran ini kita juga merasa bersyukur telah dilaksanakannya umroh oleh Ibu Megawati, oleh Bapak Haji Prananda Prabowo, oleh Ibu Hajah Puan Maharani. Kita patut bersyukur semuanya diberi sehat, berangkat sehat, pulang pun juga sehat. Kami juga melaporkan bahwasanya kegiatan selama Ramadan ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Dimulai dari sholat tarawih, tadarus, sholat tarawihnya kita juga ada di DPP Diponegoro PIP, izin melaporkan. Yang ngimamin dari Madrasatul Quran Tebu Ireng, tadarus di sini pun juga dari MG Tebu Ireng. Alhamdulillah setiap malam dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan kita laksanakan sampai nanti Idul Fitri 1447 Hijriah. Tentunya ini semuanya berkat support dan berkat dukungan dari DPP PDI Perjuangan yang senantiasa memberikan kepada kita supaya melakukan yang terbaik untuk acara-acara Ramadan. Terakhir, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila penghormatan dari kami masih dirasa banyak kekurangan, insya Allah akan kita perbaiki untuk tahun-tahun berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron wa tumtum, wallahu maufiq il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus mewakili keluarga Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhikal karim wa ajimil sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saya ingin menyapa lebih dahulu sahabat keluarga besar PDI Perjuangan, sahabat keluarga besar Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Gus Falah jangan lupa, beliau ini adalah sahabat para duta besar negara-negara Islam yang ada di Indonesia. Beliau adalah cendekiawan Islam, Dr. Habib Ali Hasan Bahar, yang atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau telah hadir bersama-sama kita semua untuk memberikan tausiah keagamaan dan kebangsaan dalam acara Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Baitul Muslimin Indonesia. Hadir juga bersama-sama kita Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengikuti acara ini dari Zoom meeting yang diadakan oleh pengurus pusat Baitul Muslimin dan juga teman-teman struktural partai yang ada di seluruh Indonesia. Di ruangan ini hadir teman-teman dari DPR RI, ada Mas Bowo, Mas Edi, kemudian Gus Falah dan lain-lain. Mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Pengurus pusat Baitul Muslimin mulai dari Pak Dar, penasehat, dan teman-teman pengurus pusat Baitul Muslimin. Juga ada tokoh masyarakat Lenteng Agung, Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman yang senantiasa hadir dalam setiap acara-acara keagamaan Baitul Muslimin. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Dalam hal ini saya mewakili pengurus pusat DPP PDI Perjuangan dan sekaligus keluarga besar Ibu Megawati Soekarno Putri ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk meringankan langkah hadir bersama-sama di Masjid At-Taufik atau Masjid Taufik Kemas. Jadi Habib Ali, ini adalah masjid yang dimiliki oleh DPP PDI Perjuangan, dan di samping Masjid At-Taufik ini kami juga memiliki Musola At-Taufik yang terletak di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro. Jadi kebetulan di sebelah kantor DPP PDI Perjuangan itu adalah kantor Partai Islam, yaitu DPP Partai Persatuan Pembangunan. Jadi P3 adalah Partai Islam, PDI Partai Nasionalis, tapi kalau sholat Jumat, masyarakat atau pengurus Partai Persatuan Pembangunan sholat Jumatnya di Masjid At-Taufik yang ada di DPP PDI Perjuangan. Jadi mohon nanti kalau cukup. Ya. Jadi mohon nanti kalau antum berceramah di banyak majelis-majelis, terutama di kalangan komunitas umat Islam, tolong sampaikan PDI Perjuangan punya 2 masjid yang selalu dimakmurkan oleh para jamaahnya, baik di Lenteng Agung maupun di Diponegoro, dan ini membuktikan bahwa segala tuduhan, segala fitnah yang dialamatkan PDI Perjuangan, yang katanya partai tidak ramah dengan Islam, partai anti-Islam, atau kadang-kadang ada juga yang menyebutnya PDI Perjuangan partai PKI dan komunis. Inilah kita membuktikan PDI Perjuangan partai yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan kepartaian kita. Ini Gus Falah banyak juga bawa sponsor ya. Nah, salah satunya adalah Habib Ali. Peringatan Nuzulul Quran ini adalah salah satu agenda rutin yang wajib dilaksanakan dalam setiap peringatan Nuzulul Quran dan termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali melaksanakan Nuzulul Quran malam ke-17 bulan suci Ramadan yang jatuh pada malam Jumat kemarin. Kita memang sengaja memilih perayaan Nuzulul Quran ini 1 hari ya, setelah Istana Negara melaksanakan Nuzulul Quran secara kenegaraan. Karena memang PDI Perjuangan bukan partai oposisinya pemerintah. Jadi kita memberikan kesempatan kemarin malam dilaksanakan Nuzulul Quran di Istana Negara. Malam berikutnya kita melaksanakan Nuzulul Quran di Masjid Taufik Kemas ini. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat sekalian, peringatan Nuzulul Quran ini dirangkaikan dengan tasyakuran yang alhamdulillah pada bulan Februari kemarin, hampir 3 minggu, Presiden Republik Indonesia kelima, Ketua Umum PDI Perjuangan telah melaksanakan kegiatan internasionalnya mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 16 Februari. Yang pertama, beliau diundang oleh Zayed Award, Human Fraternity. Zayed Award ini adalah
satu foundation, satu lembaga nirlaba yang dibentuk oleh tokoh Islam dunia, yaitu Grand Imam Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib, bersama dengan almarhum Paus Fransiskus, tokoh umat Katolik sedunia dan pemimpin negara Vatikan, yang telah secara bersama-sama untuk kepentingan persaudaraan umat manusia sedunia mendirikan lembaga Zayed Award, di mana Ibu Mega pernah diminta oleh kedua tokoh besar itu menjadi salah satu juri ya, atau hakim ya, dari kegiatan Zayed Award yang memberikan penghargaan pada seluruh tokoh-tokoh di dunia, baik tokoh individu dunia maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga negara yang berjuang untuk mendedikasikan persaudaraan antar umat manusia seluruh dunia. Alhamdulillah, sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama perlu saya laporkan kepada Habib Ali Bahar, pada saat Ibu Mega menjadi hakim atau menjadi juri Zayed Award tahun 2024 yang lalu, beliau telah berhasil meyakinkan para juri dari negara-negara lainnya, termasuk dari negara-negara non-Islam, yang kemudian membuat organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, menjadi pemenang Zayed Award tahun 2024 yang lalu. Itu adalah berkat kepiawaian diplomasi Ibu Mega dan kewibawaan politik Ibu Megawati Soekarno Putri di mata tokoh-tokoh dunia. Dan alhamdulillah tahun 2024 yang lalu, pengurus besar NU dan pengurus pusat Muhammadiyah telah datang ke Abu Dhabi untuk menerima award dari Zayed Award, dan salah satunya menerima hadiah 1 juta US untuk 2 organisasi Islam besar tersebut. Mudah-mudahan itu menjadi berkah bagi Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan hanya bagi NU dan Muhammadiyah, tapi bagi seluruh ormas-ormas Islam dan ormas-ormas keagamaan di seluruh Indonesia. Lalu kemarin Bu Mega diundang untuk hadir di forum internasional bersama tokoh-tokoh dunia di forum Zayed Award itu selama 3 hari. Mulai dari tanggal 3 sampai dengan 5 Februari. Kebetulan seluruh rangkaian kegiatan tersebut dari DPP PDI Perjuangan, saya satu-satunya pengurus DPP PDI Perjuangan yang mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu Puan Maharani dan Mas Prananda Prabowo dalam kegiatan-kegiatan internasional itu. Yang berikutnya, Bu Mega diundang bertemu dengan Crown Prince atau Pangeran Khalid bin Ziyad, ya, pemimpin bangsa Uni Emirat Arab, untuk melakukan pertemuan bilateral. Dan dilanjutkan pada tanggal 9 Februari, Ibu Mega telah mendapatkan doktor kehormatan atau doktor honoris causa dari universitas perempuan terbesar di dunia bernama Princess Noura University di Riyadh, Saudi Arabia. Jadi perlu saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian, Princess Noura University ini adalah universitas yang didirikan oleh Kerajaan Saudi Arabia, yang merupakan universitas terbesar perempuan di dunia, karena mahasiswanya berjumlah hampir 40.000 orang, dan semuanya kaum perempuan. Luas kampusnya hampir 8 juta hektar, yang mayoritas mahasiswanya adalah mendapatkan beasiswa. Ibu Mega adalah orang yang pertama kali diberikan kehormatan mendapatkan doktor honoris causa dari universitas perempuan terbesar di dunia itu. Ini dapat kita maknai, Ibu Bapak sekalian, bahwa negara Saudi Arabia, yang di negara itu ada kiblatnya umat Islam sedunia, ada Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, mereka memberikan penghargaan kepada Ibu Mega sebagai tokoh perempuan dari negara Islam terbesar di dunia yang ingin dijadikan role model oleh pemerintah Saudi Arabia, bahwa kaum perempuan sekalipun di negara muslim terbesar penduduknya dapat menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, seluruh rangkaian kegiatan duniawi Ibu Megawati Soekarno Putri itu ditutup dengan kegiatan ukhrawi beliau yang melaksanakan ibadah umroh mulai dari tanggal 10 sampai dengan 15 Februari yang lalu.
Dan alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan internasional Ibu Megawati selama 2 minggu lebih itu telah diberikan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu tidaklah berlebihan kado pada malam hari ini dalam peringatan Nuzulul Quran kita juga melaksanakan tasyakuran atas suksesnya rangkaian kegiatan Ibu Megawati dan keluarga, baik kegiatan duniawi maupun kegiatan ukhrawinya. Dalam kesempatan ini, kami atas nama keluarga besar Ibu Megawati Soekarno Putri dan DPP PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada pimpinan Zayed Award, khususnya kepada Grand Imam Al-Azhar, Profesor Ahmad Thayyib, yang telah memberikan kepercayaan Ibu Mega sebagai salah satu tokoh dunia, sebagai hakim atau juri dari Zayed Award. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemerintah Uni Emirat Arab yang telah memberikan kesempatan Bu Mega dan menjadi tamu kerajaan pada saat berkunjung ke Uni Emirat Arab, termasuk pertemuan yang sangat hangat yang diterima oleh Crown Prince-nya atau Pangeran Uni Emirat Arab, Pangeran Khalid bin Ziyad. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang telah mendukung Princess Nora University, memberikan Dr. Honoris Causa kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, yang dalam kesempatan ini Habib Ali Hasan Bahar adalah salah satu tokoh yang menjembatani saya untuk terus berkomunikasi dengan Duta Besar Saudi Arabia yang mulia Ambasador Faisal Al-Amudi, yang terus berkomunikasi dengan kami sehingga acara Ibu, baik acara Dr. Honoris Causa di Princess Nora University maupun kegiatan umroh yang Masya Allah difasilitasi oleh Kerajaan Saudi Arabia sehingga seluruh kegiatan ibadah umroh dan keluarga dilancarkan. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terakhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar Indonesia di Uni Emirat Arab, Bapak Nugraha, Bapak Yuda Nugraha, yang juga telah sangat membantu seluruh kegiatan Ibu Mega di Uni Emirat Arab, dan juga Duta Besar Indonesia di Saudi Arabia, Bapak Abdul Aziz, yang membantu seluruh kegiatan Bu Mega baik di Riyadh, di Madinah maupun di Mekah sehingga semua berjalan lancar. Mudah-mudahan amal ibadah para duta besar yang tadi saya sebutkan dapat mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir di sini mendapatkan ganjaran pahala memperingati Nuzulul Quran dan sekaligus tasyakuran atas acara-acara kenegaraan dan acara-acara agama yang dilaksanakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan keluarga. Terakhir kami mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak sekalian. Sekian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Basarah, mohon untuk tetap berdiri Pak, karena kita akan melaksanakan penyerahan santunan anak yatim. Dan mohon kesediaan Bapak Haji Nasirul Palah dan Bapak Dr. Habib Ali Hasan untuk dapat mendampingi. Dan kepada perwakilan penerima santunan kami persilahkan maju ke depan dengan tertib.
Kepada Bapak dan para penerima dipersilakan duduk kembali. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Haji Abdullah Ajwar An-Nas selaku DPP PDI Perjuangan. Ini dia acara yang kita tunggu-tunggu, Mauidhoh Hasanah, Nuzul Quran sekaligus penutup doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Habib Ali Hasan Bahar LCMA. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu binuzulil Quran wa lakal hamdu bi Indonesia. Walakal hamdu bi Indonesia ni'matil buldan. Walakal hamdu bi Indonesia tajil autan. Allahumma lakal hamdu kulluh. Walaka syukru kulluh. Wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Fasalatuka wa salamuka ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan kullama takarraratil ayyam wal layali tatajaddad. Ya Allah, semua puja dan puji syukur atas kenikmatan keislaman, atas kenikmatan keimanan, atas kenikmatan nuzul dan diturunkannya Al-Quran, atas kenikmatan kami memiliki negeri namanya Indonesia, negeri yang paling indah, negeri yang paling penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah selalu jaga Indonesia, persatuannya, kesatuannya, stabilitasnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Indonesia dari semua yang tidak kita inginkan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang rindu dengan orang Indonesia. Kalau orang yang gak paham dia akan mengatakan, bagaimana Rasulullah bisa rindu dengan orang Indonesia? Ya, Nabi Muhammad tidak menyebut Indonesia, tetapi Nabi Muhammad SAW, beliau di hari-hari terakhir dari kehidupan beliau, beliau yang selalu mengatakan, Allahummarham ikhwani, Allahummarham ikhwani, ya Allah, rahmati saudara-saudaraku. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, Allahumma inni ishtaqtu ila ikhwani. Ya Allah, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Pada saat itu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum, mereka agak merasa, kok Rasulullah mengatakan rindu kepada saudara-saudaranya? Kok Rasulullah mengatakan
Ya Allah rahmati saudara-saudaraku. Padahal kan kita ada di hadapan beliau. Waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Wahai Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Rasulullah mengatakan apa? Antum ashabi. Kamu semua adalah sahabat-sahabatku yang mulia. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang ada di Indonesia. Hah? Nabi nggak sebut. Karena kalau Nabi sebut, aku rindu dengan saudara-saudaraku di Indonesia, nanti Abu Jahal tambah ruwet hidupnya. Nanti Abu Lahab tambah. Karena Abu Lahab akan mempermasalahkan, kok Nabi Muhammad berbicara Indonesia? Nabi Muhammad mengatakan yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, yang aku rindu kepada mereka semua, mereka yang tidak sempat berjumpa langsung denganku, namun mereka sangat beriman kepadaku. Mudah-mudahan kitalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga Rasulullah, untuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati tokoh bangsa, tokoh dunia, Ibu Megawati Soekarno Putri, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga untuk Bapak Prananda dan juga untuk Ketua DPR RI Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani, mudah-mudahan juga selalu dalam keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar almarhum Bung Karno. Kalau boleh Pak Ahmad Basara sebelum saya melanjutkan dan Pak Azwar Anas dan saudara-saudara semuanya, 2 tahun yang lalu saya kebetulan mendapatkan undangan ke Maroko menghadiri satu kegiatan yang memang biasa dilakukan oleh kerajaan Maroko, namanya Ad-Durusul Hasaniyah. Selesai di acara tersebut, saya diundang oleh salah seorang ulama di Rabat di Maroko. Dan ketika saya datang, ternyata bukan hanya saya dan beberapa orang, cukup banyak juga yang hadir. Kemudian mereka membuat zikir karena mereka adalah kelompok tasawuf, kelompok sufi. Selesai zikir, kemudian ada ceramah, kemudian ramah tamah. Ketika ramah tamah, ada seorang profesor di bidang ekonomi Islam. Usianya kurang lebih ya mungkin 60 tahun atau lebih sedikit. Dia mengatakan kepada saya, wahai Ali tamu kami, ini profesor itu, saya waktu masih kecil diajak sama ibu saya digendong untuk ke pinggir jalan dan ternyata di pinggir jalan di Rabat itu sudah ramai, banyak orang. Kamu tahu, saya dibawa sama ibu saya digendong ke pinggir jalan raya yang sudah ramai orang. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia almarhum Soekarno. Di Rabat waktu itu penyambutan almarhum Bung Karno dengan begitu meriah. Dan si profesor itu mengatakan apa? Kami cinta sekali dengan Presiden Soekarno. Karena Presiden Soekarno yang memiliki jasa begitu istimewa waktu di Bandung. Maroko itu masih dijajah oleh Prancis. Tidak diizinkan untuk hadir. Tapi oleh Bung Karno kalau tidak salah diberikan kesempatan untuk hadir padahal tidak diizinkan oleh Prancis yang waktu itu menjadi penjajahnya. Mudah-mudahan almarhum Bung Karno selalu ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dari Maroko tersebut, mereka mengatakan bahwa kami sangat merasa berhutang karena almarhum Bung Karno
yang menyebabkan kami bisa mendapatkan kemerdekaan kami. Mudah-mudahan pahala itu terus mengalir kepada almarhum Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, dan begitu juga saya dengar di Mesir. Kemudian saya dengar dari beberapa sahabat-sahabat saya dan guru-guru saya, para ulama di beberapa negara Islam, dan almarhum Bung Karno juga yang memiliki jasa. Al-Azhar University hampir saja ditutup. Tetapi Presiden Jamal Abdul Nasir berdiskusi dengan almarhum Bung Karno waktu itu, dan saran dan permintaan almarhum Bung Karno. Dan ini, informasi ini disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan Grand Mufti Mesir dan salah satu ulama senior di Mesir. Beliau yang mengatakan ketika Jamal Abdul Nasir, Presiden Jamal Abdul Nasir akan menutup Universitas Al-Azhar, lalu mendapatkan masukan dari almarhum Bung Karno, dan akhirnya Jamal Abdul Nasir tidak jadi menutup Al-Azhar University karena mendapatkan saran dan masukan dari sahabat dekatnya almarhum Bung Karno. Mudah-mudahan itu juga menjadi pahala yang membuat almarhum Bung Karno derajatnya selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga besar beliau selalu mendapatkan keberkahannya. Yang saya hormati pimpinan kita semua di sini, Bapak Kiai Haji Ahmad Basara. Beliau ini beliau ini sudah Kiai Haji yang sampai Duta Besar Arab Saudi itu sangat cinta sekali dengan beliau. Jadi kalau sekian lama tidak ada komunikasi, saya yang ditanya, kemana katanya, kemana sahabat saya. Mudah-mudahan Pak Ahmad Basara selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Abdul Azhar Anas, mudah-mudahan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitul Muslimin Indonesia, Kiai Haji Nasirul Falah, mudah-mudahan dan semua pimpinan dari Baitul Muslimin selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ada tokoh dari Lenteng Agung, Bapak Kiai Haji Abdurrahman, mudah-mudahan kehadiran beliau melengkapi keberkahan peringatan Nuzulul Quran dan tasyakur untuk Ibu Mega yang telah mendapatkan honoris causa dari universitas yang mungkin satu-satunya itu universitas di dunia ini yang memang universitas khusus perempuan, dan mudah-mudahan itu juga menandakan bagian dari keberkahan yang Allah karuniai. Dan saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya tanya, mau tidak Ramadan ditambah menjadi 3 bulan? Mau nggak Bu? Ibu jawabnya beneran. Jadi Pak Basara, Pak Azwar Anas dan Gus Falah, itu pernah ada satu kiai dipaksa oleh seorang pengusaha non muslim. Pak Kiai, tolong Ramadan jangan cuma 1 bulan. Tolong Ramadannya paling tidak 3 bulan Pak Kiai. Pak Kiainya bilang, mana mungkin kami bisa menambah-nambah. Tolonglah Pak Kiai, diusahakan, carilah celah agar Ramadannya. Pak Kiainya bilang, kamu gak puasa, ini yang puasa kan repot. Biasanya di minggu pertama masih bertahan, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, wabillahi taufiq wal hidayah. Ini minta ditambah, masih dipaksa juga. Pak Kiai, tolong. Kalau nggak bisa 3 bulan, 2 bulan. Pak Kiai itu bilang gak bisa, gak mungkin. Loh kamu ini non muslim kok seneng minta bulan Ramadan ditambah menjadi 3 bulan. Ya saya, kata si non muslim itu, saya pengusaha tekstil. Kalau bulan Ramadan datang omset saya meningkat. Omsetnya meningkat. 1 bulan sudah lumayan, apalagi kalau di sini kita melihat betapa ajaran Islam itu berkahnya,
Bukan hanya untuk orang Islam, tapi semuanya mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan ada lagi. Bulan suci Ramadan itu di Maroko ada perbatasan dengan Spanyol. Spanyol itu penduduknya kan non-muslim, dulu memang pernah Andalus. Nah di perbatasan Maroko dengan Spanyol, itu yang wilayah Spanyol banyak pengusaha-pengusaha non-muslim Spanyol, pegawainya itu muslim dari Maroko. Para pengusaha itu mengatakan mereka tuh paling senang dengan bulan suci Ramadan. Ditanya, Anda ini kan non-muslim, kok senang dengan bulan Ramadan? Ya, pegawai-pegawai kami itu banyak muslim dari Maroko, kalau bulan Ramadan gak berani bohong. Kalau bulan Ramadan gak berani? Makanya tadi saya tanya, setuju gak kalau bulan Ramadan jadi 3 bulan? Tolong jawabnya. Enggak, bilang. Jadi bulan Ramadan itu merubah. Siapa yang biasanya tidak pernah bangun subuh, begitu bulan Ramadan, belum subuh sudah bangun. Ada seorang kiai yang mengatakan begini, sebelum Ramadan itu ayam sudah capek berkokok, gak ada yang bangun. Tapi bulan Ramadan ayam lagi asik tidur, anak-anak berisik, sahur. Bulan Ramadan itu istimewa. Karena di sini ada keluarga Habib Ali Kuitang. Saya mau bawa cerita dari yang saya dapat dari beberapa guru saya. Habib Ali Kuitang kalau menjelaskan agama itu nggak pernah ruwet. Simple, gampang diterima. Bahkan beliau itu dikatakan sangat penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Itu beliau banyak orang-orang yang nakal, yang jahat. Itu beliau selalu mendoakan. Dan banyak orang-orang yang mungkin beliau yang lebih ngerti banyak ceritanya itu. Banyak orang-orang yang mohon maaf. Yang mungkin dikatakan tuh gak ada bagus-bagusnya. Tapi kalau bertemu dengan Habib Ali Kuitang, melihat wajahnya, kemudian didoakan, itu yang masuk untuk menjadi orang baik itu banyak sekali. Yang terkait, nah ini yang saya mau kasih informasinya. Habib Ali Kuitang punya murid yang sangat dekat dengan beliau, salah satunya adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang merintis perguruan Islam Asy-Syafi'iyah. Almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i pernah bertanya kepada Habib Ali Kuitang, Habib, saya pengen mendapatkan penjelasan lebih dalam lagi tentang perkataan, maqalah dari ahadus sahabah radhiyallahu anhum ardhahum. Ada yang mengatakan makalah itu atau perkataan itu adalah perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tarkul adati adawatun. Meninggalkan kebiasaan itu sulit. Yang biasa bergadang disuruh tidak bergadang susah. Yang biasa bangun siang disuruh bangun susah. Tarkul adati adawatun. Meninggalkan kebiasaan itu perang dan permusuhan yang berat. Kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i, mudah-mudahan saya dan kita mendapatkan keberkahannya. Itu beliau mengatakan, saya minta mendapatkan penjelasan yang lebih dalam lagi. Kata Habib Ali Kuitang, nanti. Kemudian tidak lama, karena malam itu akan ada acara di salah satu wilayah di Jakarta Selatan. Kalau tidak salah di Pancoran atau di Tebet waktu itu. Kemudian Habib Ali Kuitang memanggil tukang delman. Tukang delman ditanya, dari Kuitang ke Pancoran atau ke Tebet berapa? Tukang delman bilang waktu itu mungkin masih perak apa ya, 5 perak atau apalah bahasanya masih itu. 5 perak. Kata Habib Ali Kuitang, saya tambah 5 lagi jadi 10. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Beb? Syaratnya Bapak waktu mengendalikan kuda enggak boleh mengeluarkan suara. Tahan, kan biasanya
apa bahasa Indonesia berdecak ya. Syaratnya, apa Bu syaratnya Bu? Gak boleh bersuara pokoknya. Gak usah pakai berdecak, gak usah pakai. Oh iya Beb. Naiklah Kiai Haji Abdullah Syafi'i dengan Habib Ali Kuitang. Kemudian baru jalan sebentar. Itu si kusirnya. Sudah gini. Gak usah ditambah Beb. Gak apa-apa gak usah ditambah Beb. Habib Ali Kuitang bilang sama Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ya Abdullah Syafi'i, kenapa dia tidak bisa? Karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Tarkul adati adawatun. Meninggalkan kebiasaan itu sulit. Perang. Bayangkan kita mau tambah. Mau ditambah 5 perak. Zaman itu 5 perak berapa? Kata beliau 5 miliar kalau sekarang. Jadi gimana Gus Pala? Mau ditambah, gak mau. Karena meninggalkan kebiasaan itu tidak mudah. Dan Habib Ali Kuitang menjelaskan itu tidak dengan kata-kata. Tapi fakta. Kamu lihat, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi kenyataan itu lebih fasih. Realita itu lebih fasih dari teori-teori. Bulan Ramadan datang kepada kita dari mulai hari pertama. Mudah-mudahan sampai hari terakhir. Itu akan membuat kita memiliki kebiasaan. Tiap malam nawaitu sauma ghadin. Tiap malam. Selesai Ramadan gimana? Masih nawaitu enggak? Mestinya karena terbiasa paling tidak kalau orang musafir itu ada jet lagnya lah. Mestinya malam takbiran tuh masih, walaupun bukan nawaitu sauma ghadin, tapi nawaitu untuk berbuat baik. Tapi anehnya banyak orang gak normal. Orang yang tidak ada jet lagnya itu orang gak normal. Mestinya selama 1 bulan dia dekat dengan kebiasaan atau menjadi bagian dari kebiasaan yang baik. Mestinya begitu baru selesai masih terbawa. Tapi rupanya malam takbiran sudah lupa dengan nawaitu. Dan almarhum Buya Hamka, beliau pernah mengatakan, siapa yang mau lihat orang Islam, lihatlah di sholat Idul Fitri. Tapi kalau mau lihat mukmin, orang yang beriman, lihatlah di sholat ya. Subuh. Karena banyak nanti malam takbiran, nggak tidur, nggak sholat subuh, tapi ngejar Idul Fitri. Saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tuh udah gak ada setan. Semenjak masuk bulan Ramadan sudah gak ada setan. Kalau ada yang bermaksiat di bulan Ramadan, jangan memfitnah setan. Karena jadi kalau ada yang bermaksiat di bulan Ramadan, setan tidak ikut campur. Kalau ada yang bermaksiat di bulan Ramadan, jangan-jangan setan juga geleng-geleng. Setan bilang gak digodain aja begini. Apalagi, makanya yang paling berbahaya, orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi dia belum bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Sebagian ulama ada yang mengatakan, Ramadan qalbus sanah. Iza salaha Ramadan, salahat as-sanatu kulluha. Wa iza fasada Ramadan, fasadat as-sanatu kulluha. Ramadan adalah jantungnya tahun. Jantung itu di dalam tubuh fungsinya apa? Menyebarkan apa?
Memompa. Ramadan adalah jantungnya tahun. Ramadan baik, insya Allah distribusi kebaikannya itu merata sepanjang. Tapi kalau Ramadannya bermasalah, sulit. Karena di Ramadan gak ada setan aja begitu. Apalagi nanti makanya banyak yang mulai malam takbiran sudah bertemu dengan malam takbirannya sudah. Saudara-saudara, Ramadan adalah jantungnya tahun. Jika Ramadan baik, maka sepanjang tahun insya Allah bisa baik. Nauzubillah, kalau Ramadannya tidak baik, bulan yang lain sulit untuk bisa mendapatkan kebaikan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Saya nggak mau bicara detail-detail nanti terlalu malam. Tapi ada beberapa yang saya ingin berbagi terkait dengan Al-Quran yang diturunkan. Yang pertama, boleh saya tanya nggak di sini ada jin nggak ya? Jin. Ada jin nggak di sini? Kalau ada, tolong sampaikan salam kepada jin. Jin itu kan ada yang baik, ada yang tidak. Jadi kita nggak usah ngurusin jin. Karena kalau kita ngurusin jin, alam nyata kita aja udah ruwet. Jin itu kan punya alam. Udah jangan cari-cari, udah biarin aja. Ya kalau dia muncul sedikit-sedikit biarin aja lah. Karena ya dia mau lewat juga kan, mau apa silahkan aja. Tetapi yang terkait dengan bangsa jin. Dalam Al-Quran ada satu surat namanya suratul jin. Suratul jin. Jin mengaku. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kelompok jin itu mengakui bahwa mereka telah menyimak Al-Quran yang menakjubkan. Qur'anan ajaba. Quran yang sangat menakjubkan. Dan bangsa jin mengatakan inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' famay yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Dahulu sebelum turunnya Al-Quran, kami sering duduk di pintu-pintu langit. Jadi jin itu banyak. Ada jin yang junior, ada jin yang senior. Nanti kalau yang senior terus bandel, itu dia jadi setan. Nah setan kalau udah senior banget namanya iblis. Jadi ada tingkatannya. Kalau jin tomang itu kelasnya masih bangsa jin mengatakan kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Dan mereka mengatakan dulu kami sering duduk di pintu-pintu langit. Untuk apa mereka jin-jin tersebut duduk di pintu-pintu langit? Untuk mencuri informasi, yang informasi itu nanti mereka akan distribusikan ke dukun-dukun. Biasanya dukun tuh di Indonesia rame kalau mau ada reshuffle. Kalau mau ada reshuffle, kalau mau apa lagi ya? Kira-kira begitu kan anak buahnya Mama? Karena dukun-dukun itu kan gak punya apa-apa, dapatnya dari siapa tuh? Dari jin-jin. Jin-jin itu mereka yang mendistribusikan karena mereka memiliki, mereka diciptakan itu kan dari api. Diciptakan dari api. Sehingga mereka bukan fisik dari tanah. Mereka memiliki kemampuan menyerap informasi dan bisa mengirimkan informasi yang didistribusikan kepada dukun-dukun tersebut. Menurut pengakuan bangsa jin sebagaimana disebut dalam surat Al-Jin, semenjak Nabi Muhammad diutus, kami nggak bisa lagi mencuri-curi informasi dari pintu-pintu langit. Famay yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Siapa yang sekarang mencoba-coba untuk mencuri informasi, dia akan mendapatkan bola-bola api.
Shihabar rosoda. Dia akan kena balistik dari... Dia akan mendapatkan bola api yang akan menghancurkan mereka. Saudara-saudara, jin ya, dengar Al-Quran berubah. Masa manusia dengar Al-Quran? Kalau bangsa jin mendengar Al-Quran mereka berubah. Lalu ada manusia mendengarkan Al-Quran belum berubah. Berarti dia... Berarti dia... Wah, ini jinnya denger loh. Berarti dia apa? Kalau ada manusia mendengarkan Al-Quran tidak tersentuh, jangan-jangan dia lebih. Di dalam salah satu informasi terkait dengan mukjizat Al-Quran, Sayyid Qutb dengan beberapa tokoh dari Mesir pernah melakukan perjalanan. Menggunakan zaman dahulu itu kan kapal laut. Dan di kapal laut itu isinya kan berbagai macam orang dari bangsa-bangsa yang beragam. Di kapal laut itu ternyata ada juga musafir, penumpang dari Uni Soviet, waktu itu masih Uni Soviet. Sayyid Qutb dan rombongan melakukan sholat Jumat. Ada seorang nenek dari Uni Soviet yang menyimak sholat Jumat sampai selesai. Begitu sudah selesai, si nenek yang dari Uni Soviet itu menghampiri Sayyid Qutb dan bertanya, yang Bapak baca ketika sholat itu apa? Karena yang disampaikan di pidato itu beda. Saya merasa ada sentuhan tersendiri. Oh, kata Sayyid Qutb, yang saya baca di dalam sholat itu adalah Al-Quran. Tapi yang pidato itu adalah bahasa Arab tapi bukan Al-Quran. Si nenek itu merasa tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, akhirnya belajar Al-Quran dan masuk Islam. Al-Quran yang kedua, Pak Quraisy Shihab punya buku judulnya Mukjizat Al-Quran. Nanti ada bagian dari buku tersebut terkait dengan mukjizat mendengarkan Al-Quran. Faham, tidak faham, gak akan rugi orang yang mendengarkan Al-Quran. Di dalam buku itu Pak Quraisy Shihab menyampaikan, saya sangat hati-hati ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu jika didengar maka akan memberikan pengaruh kepada pendengarnya. Saya sangat hati-hati sampai ada penelitian orang-orang non-Muslim, non-Arab, non-Muslim, non-Arab. Dipasang alat untuk mendengar bacaan Al-Quran dan dipasang alat deteksi ketenangan jantungnya. Non-Muslim, non-Arab. Kalau non-Muslim, Arab mungkin masih mengerti. Non-Muslim, non-Arab dipasang untuk mendengarkan. Ada alat deteksi. 30% rata-rata lebih tenang. Karena dampak dari bacaan Al-Quran. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, yang dapat pahala baca Al-Quran itu yang bifahmin au bighairi fahm. Yang faham atau yang gak faham. Yang dapat pahala baca Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, yang baca Al-Quran satu huruf mendapatkan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf. Walakin alif harf, lam harf, mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim dihitung 1, enggak. Alifnya 1 berarti 10.
Lamnya 1, mim. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, yang dapat pahala itu yang membacanya dengan faham atau enggak faham? Kalau yang dapat pahala yang faham saja, berarti cuman ketua Baitul Muslimin aja yang dapat. Kalau yang faham saja yang dapat pahala, berarti Al-Quran nanti min ma'ani al-karim, di antara makna Al-Quran al-karim, karim itu dermawan sebetulnya. Artinya apa? Semua bisa mendapatkan. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan yang dapat pahala faham dapat, tidak faham pun dapat. Karena memang itu bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Al-Quran. Kemudian ada satu orang dukun, ini beneran dukun nih. Dukun maksudnya. Dukunnya zaman jahiliyah. Jadi dukun zaman jahiliyah tuh top chair tuh dukunnya. Namanya Dhamat bin Sa'labah al-Azdi. Ini yang terakhir nih. Dukun nomor 1. Sering ngobatin orang kesurupan, orang kena sihir, pokoknya nomor 1. Pernah bersahabat dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus, tetanggaan. Ketika dia habis pulang dari beberapa wilayah di Jazirah Arab, ngobatin orang yang kesurupan, yang macam-macam. Begitu pulang ke Mekah, oleh Abu Jahal dan geng dibilang, "Hei Dhamat, kamu ngobatin orang di luar jauh-jauh. Tuh tetangga kamu tuh, Muhammad, kayaknya kemasukan sesuatu tuh. Kamu obatin. Yang bener, yatim Abi Talib, anak yatimnya Abu Talib yang baik itu. Iya, dia tuh mengeluarkan sesuatu yang mempengaruhi orang sampai pisah suami dan istri. Kemudian dia tidak menerima agama leluhur kita dan seterusnya. Kayaknya dia kemasukan tuh, obatin." Dhamat habis tawaf, karena budaya mereka tetap kalau masuk ke Mekah tuh tawaf. Kemudian datang ke rumah Nabi Muhammad. Langsung mengetok pintu, kemudian begitu dibukakan, langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ma bika ya Muhammad, Muhammad, kenapa kamu? Kalau kamu mendapatkan sesuatu, kasih tahu dengan saya. Saya ini tabib, saya ini dukun nomor 1. Rasulullah jawab apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ada riwayat yang mengatakan nanti dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Dhamat dukun loh, ini bukan dukun sembarangan loh, ini dukun yang terregistrasi internasional nih. Beliau mengatakan, "A'id alayya tilkal kalimat." Wahai Muhammad, coba ulangin lagi. Saya kan pengalaman ngadepin orang kesurupan, tapi nggak begini nih yang keluar dari mulutnya. Diulang 3 kali sama Rasulullah dan dibacakan beberapa ayat Al-Quran tersebut. Dhamat langsung mengatakan, "Aku sering mengobati orang yang kesurupan, kemasukan. Tidak ada yang pernah keluar dari mulutnya seindah yang engkau bacakan kepadaku." Dhamat langsung masuk Islam, pulangnya jadi ustadz. Saya nggak tahu anggota Baitul Muslimin. Pulangnya langsung menjadi ustadz, menjadi juru dakwah. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Datangnya mau ngobatin Nabi, dia malah dapat obat. Datangnya mau ngobatin Nabi, malah dia yang mendapatkan obat. Al-Quran adalah mukjizat yang tidak ada duanya. Nabi Musa mukjizatnya tongkat. Tongkat. Kitab sucinya Taurat. Nabi Isa mukjizatnya menghidupkan orang sudah mati. Kitab sucinya Injil. Tongkat selesai.
menghidupkan orang yang sudah mati, mengembalikan orang yang matanya buta dari kecil dan semua. Sudah selesai. Sudah selesai. Siapa yang bisa dapat tongkatnya Nabi Musa sekarang? Sudah nggak ada. Siapa yang bisa mendapatkan apa yang Nabi Isa dapatkan? Nggak bisa. Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran. Kitab sucinya Al-Quran. Berarti merangkap, lengkap. Kalau mukjizatnya tongkat, kita akan mencari-cari tongkat. Tapi mukjizatnya adalah Al-Quran, dan itu yang sering kita dengar di beberapa masjid. Saya nggak tahu di Masjid Taufik ada nggak nih. Sebelum subuh ya Gus Falah, biasanya kan dibacakan itu tarhim. Man fatahu an yaral mukhtar. Siapa yang nggak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man fatahu an yaral mukhtar. Terus kita tes nih Baitul Muslimin. Man fatahu an yaral mukhtar falyandur ma abqahu min sunnatin uzma wa qur'ani. Siapa yang gak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak sempat melihat Nabi Muhammad secara langsung, lihatlah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnahnya yang agung. Dan yang terakhir sebagai penutup, kita semuanya mendoakan mudah-mudahan Ibu Hajah Megawati selalu sehat walafiat, keluarga beliau selalu penuh dengan keberkahan, semua yang bersama beliau mudah-mudahan selalu berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid At-Taufik ini mudah-mudahan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya untuk almarhum Bapak Taufik Kemas dan juga untuk keluarga yang membangun masjid ini. Dan ini yang terakhir, ada bocoran Pak Ahmad Basarah. Ibu, Bu semuanya ini saya mau kasih bocoran. Mau nerima gak bocoran? Katanya paling banyak di surga orang Indonesia. Amin. Kalau gak mau ya udah. Paling banyak di surga tuh orang Indonesia. Kenapa? Emang Nabi Muhammad menyebut, nah seperti yang saya katakan tadi, Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan, aku minta kepada Allah yang paling banyak di surga adalah umatku. Sisanya umat nabi-nabi yang lain. Dan dikabulkan. Kalau dihitung, umat Rasulullah paling banyak di mana? Makanya kalau ngaji itu dikasih tahu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi jangan kaget nanti kalau kita meninggal dunia masuk surga ketemu lagi sama orang Indonesia. Dan nanti banyak kader PDIP juga. Karena Indonesia negara muslim terbesar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan kita doakan Ibu Hajah Megawati selalu sehat walafiat. Ibu Hajah Megawati selalu berlimpah dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ibu Puan, kemudian Bapak Prananda dan Bapak Kiai Haji Ahmad Basyara, kemudian Baitul Muslimin dan semua kader-kader mudah-mudahan selalu berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini semua kita yang hadir, semua yang mengikuti acara ini mudah-mudahan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita ingin disapa oleh malaikat, kita ingin disentuh oleh malaikat. Karena Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang disentuh oleh malaikat, yang mendapatkan salam dari malaikat di malam Lailatul Qadar, sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Dia akan bahagia dan tidak akan disentuh oleh kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Semoga Ramadan demi Ramadan Allah akan izinkan kita bisa bertemu dengannya. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang paling indah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk alam semesta.
Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Sumatera, yang telah meninggal dunia karena bencana alam, mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan, yang masih mendapatkan kesulitan, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan ketabahan. Begitu juga doa kita untuk saudara-saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemerdekaan untuk Palestina. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang masih terjebak konflik di Timur Tengah, mudah-mudahan Allah angkat konflik dan Allah selesaikan. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi, ya ghafir wa yarham, ya latif lam yazal, ultuf bina fima nazal, innak latifu lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al baladana Indonesia. Allahumma ij'al baladana Indonesia. Allahumma ij'al baladana Indonesia aminan mutmainnan. Allahumma ij'al baladana Indonesia sakha'an rakha'a wa sa'ira buldanul muslimin. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan dan Allah berikan kekuatan untuk para pemimpin bangsa kita. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita adalah para pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada hamba-hamba Allah. Banyak kurangnya dari saya, mohon diberikan minta maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dengan berakhirnya doa maka selesai sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ridhonya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.